Bupati Bovendigul Roni Omba menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Perempuan Muyu periode 2025-2028 dengan tema merawat identitas, bersatu untuk perubahan dan berdaya untuk masa depan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui bagian hukum menyelenggarakan bimbingan teknis di Aula Bapeda. BIMTEK ini berfokus pada identifikasi kebutuhan peraturan daerah dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah bagi organisasi perangkat daerah. Halo, selamat pagi Bapak Maba semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Jumat 7 November 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Perempuan Muyu periode 2025 sampai 2028 dengan tema merawat identitas, bersatu untuk perubahan dan berdaya untuk masa depan. Ikatan Perempuan Muyu resmi dilantik dan siap berkontribusi untuk kemajuan Bovendigul. Bupati Roni Omba menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung ikatan ini. Bupati Bovendigul Roni Omba juga mengajak seluruh anggota untuk menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi atas semangat perempuan Muyu dalam menjaga harmoni sosial. Bupati berharap pengurus baru dapat membangun kerjasama yang solid dan membuat program yang menyentuh langsung ke kebutuhan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Ia juga mengajak Ikatan Perempuan Muyu untuk bersinergi dengan organisasi perempuan lainnya di Bovendigul, termasuk perempuan dari suku Awuyu, Kombay, dan Korowai. Bupati Bovendigul menambahkan, pemerintah daerah memiliki program kerja dan harus dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait agar dapat dibantu dan disupport. Ia juga mengingatkan agar program kegiatan dimasukkan jauh hari sebelumnya agar tidak tersendat. Beliau menegaskan sebelum melakukan suatu kegiatan dapat berkoordinasi program dengan dinas terkait agar dapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah bersama DPRK siap support kegiatan perempuan dan pembangunan daerah di berbagai bidang. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita berkoordinasi ke dinas teknis OPD yang ada. Sehingga kalau kami pemerintah daerah bisa membantu, kita support. Mohon maaf, jangan 1-2 minggu mau kegiatan baru kita masukkan program kita. Nanti tersendat, kami akan salah dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang masyarakat bilang, mana bupati kebijakan? Kebijakan bisa saya lakukan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia. Baik itu pendidikan, sosialisasi, keterampilan, itu wajib kita dorong. Ke depan kami pasti support, ada anggota DPR kami dan kita punya tanggung jawab untuk memberikan support nanti. Tim Liputan Digul TV, Agnes Sadu melaporkan. Bapak Mama, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah selaku tokoh agama menegaskan tanpa perempuan kehidupan tidak akan berjalan. Dirinya juga mengapresiasi pelantikan Ikatan Perempuan Muyu sebagai landasan untuk lebih berdaya dan berinovasi dalam kerjasama dengan pemerintah. Pada momen yang sama, saat dijumpai awak media, Pastor Yakub Taufan menegaskan, tanpa perempuan, kehidupan tidak akan berjalan. Ia mengapresiasi pelantikan ini sebagai landasan bagi perempuan Muyu untuk lebih berdaya dan berinovasi dalam kerjasama dengan pemerintah. Gereja mendukung penuh perempuan Muyu dan berharap mereka tetap terlibat dalam kegiatan gereja dan masyarakat. Yakub juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kelompok ini. Kedepannya kita tetap mendukung mereka tampil sebagaimana yang mereka sudah rencanakan untuk mengambil bagian lebih dalam pemberdayaan perempuan-perempuan Muyu yang lain, terlebih perempuan muda dalam kerjasama dengan pemerintah, dan tentu supaya pemerintah memperhatikan kelompok ini yang semestinya mendapat dukungan dari pemerintah karena mereka ini adalah orang-orang hebat. Tanpa perempuan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan ikatan ini
maka mereka menegaskan identitas mereka, kelompok mereka, bahwa mereka patut diperhitungkan oleh kita semua termasuk pemerintah. Pastor Yakub juga mengungkapkan profisiat kepada Ikatan Perempuan Muyu dan mengingatkan bahwa perempuan sangat penting dalam gereja, seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Yakub berharap kelompok Ikatan Perempuan Muyu dapat mengembangkan karya keselamatan dan kebaikan, serta melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Bapak Mabas semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui bagian hukum menyelenggarakan bimbingan teknis di Aula Bapeda. BIMTEK ini berfokus pada identifikasi kebutuhan peraturan daerah dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah bagi organisasi perangkat daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penyusunan peraturan daerah harus lebih terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak daerah. Bupati menegaskan Pemda harus memastikan peraturan daerah yang dihasilkan memiliki kejelasan tujuan, daya guna, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. BIMTEK ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pemerintah dan kehidupan masyarakat di daerah, mewujudkan ketertiban hukum, menghasilkan peraturan daerah yang mendukung pembangunan daerah agar lebih baik dan maju, serta menjadi alat perencanaan yang realistis dan terukur agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Saat ini terdapat 6 usulan rancangan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Usulan ini nantinya akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul untuk ditetapkan dalam paripurna program pembentukan daerah atau Propemperda tahun 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi program tersebut. Kami menyadari bahwa ini merupakan hal penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Kabupaten Bovendigul, khususnya dari sisi regulasi yang akan berdampak besar dalam pengambilan kebijakan, legitimasi, efektivitas dan efisiensi, serta tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Bupati berharap BIMTEK ini dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyusun ketentuan hukum yang baik, berpresisi dan akurat, serta memberikan dampak positif perbaikan kualitas produk hukum di daerah. Atas nama pemerintah daerah, saya sangat mengapresiasi hal ini. Kita menyadari bahwa hal ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Kabupaten Bovendigul, khususnya dari sisi regulasi yang akan berdampak besar dalam pengambilan kebijakan, dalam legitimasi, efektif dan efisien, bertujuan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat dan Kabupaten Bovendigul yang kita cintai. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyusun ketentuan-ketentuan hukum yang baik, berprestatif dan akurat, serta memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas produk hukum di daerah dan juga dapat diimplementasikan dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing. Bupati Bovendigul Roni Omba juga berpesan kepada peserta OPD yang mengikuti BIMTEK tersebut dengan baik agar materi yang disampaikan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyusun ketentuan-ketentuan hukum yang baik, berprestatif dan akurat, serta memberikan dampak positif terhadap kebaikan kualitas produk hukum di daerah dan juga dapat diimplementasikan dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing. Tim Liputan Dikut TV, Agnes Sadong melaporkan. Bapak Mama Basron semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali.
Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dokter spesialis anak yang bertugas dalam pelayanan kesehatan bergerak Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul berharap program ini dapat digelar secara rutin, serta berharap pemerintah memastikan ketersediaan air bersih agar anak-anak terhindar dari penyakit kulit yang masih sering ditemukan di lapangan. Banyak kasus penyakit kulit ditemukan pada anak-anak. Dokter spesialis anak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bergerak Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan air bersih oleh pemerintah untuk mencegah anak-anak di wilayah tersebut terus terdampak penyakit kulit. Tadea Odilia Tandi, dokter spesialis anak yang mengikuti kegiatan PKP yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengatakan bahwa kegiatan serupa sebaiknya dilakukan secara reguler dan menjangkau berbagai kampung. Selain kelanjutan program, Dr. Tadea menekankan satu hal krusial lainnya, yaitu ketersediaan air bersih. Menurut pengamatannya, banyak anak-anak di wilayah tersebut yang masih mandi di sungai karena keterbatasan air bersih. Selain itu, ia juga menemukan beberapa kasus penyakit telinga atau otitis media yang diduga terjadi akibat air masuk ke telinga saat anak-anak mandi di sungai. Sehingga air bersih itu memang harus diusahakan secara komprehensif dari seluruh lapisan dinas. Mungkin itu bisa diupayakan supaya kampung-kampung bisa mendapat akses air bersih. Dengan begitu, taraf kesehatan masyarakat bisa meningkat. Ya, mungkin bisa reguler ya, secara reguler gitu, pindah-pindah ke tiap kampung. Kemudian yang saya perhatikan adalah
untuk sarana air bersih ya, supaya itu bisa mencakup berbagai masyarakat ya, karena air bersih itu sangat penting. Contohnya kan anak-anak mungkin banyak mandi di kali, jadi banyak yang terkena penyakit kulit, sama ada beberapa juga yang saya dapat penyakit telinga, jadi otitis media. Itu dikarenakan ya mungkin terlalu banyak mandi di kali, airnya masuk lalu menimbulkan infeksi di telinga gitu. Jadi air bersih dan ya itu, tapi kalau air bersih sendiri kan memang harus secara ini ya komprehensif dari seluruh lapisan dinas ya. Jadi mungkin itu bisa diusahakan supaya di kampung-kampung itu mendapatkan air bersih, kemudian nanti mereka punya taraf kesehatan jadi lebih meningkat. Selain layanan kesehatan langsung, Dr. Tadia juga mengapresiasi kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di sekolah-sekolah di wilayah Ujung Kia. Karena dengan kondisi Ujung Kia yang jauh dari kota Tanah Merah, dengan hadirnya tim ini dapat mengedukasikan anak-anak serta orang tua untuk hidup sehat. Ia berharap pelayanan kesehatan bergerak dan edukasi kesehatan dapat terus ditingkatkan, terutama bagi kampung-kampung yang sulit dijangkau, sehingga anak-anak mendapatkan layanan kesehatan yang layak serta lingkungan hidup yang lebih sehat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basrong semua, penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA menjadi dua penyakit yang paling banyak ditemukan menyerang anak-anak dalam pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Hal ini diungkapkan langsung oleh seorang dokter spesialis anak yang terlibat dalam layanan tersebut. Dalam pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Meto, dokter spesialis anak mengungkap dua penyakit yang paling banyak menjangkiti anak-anak, yaitu penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Layanan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini berupaya menjawab tantangan kesehatan di wilayah terpencil. Saat ditemui, Dr. Tadia Odilia Tandi, dokter spesialis anak yang terlibat dalam kegiatan PKB menjelaskan, penyakit yang paling banyak ditemukan pada anak dalam pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, yaitu penyakit kulit dan penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Menurut Dr. Tadia, kedua penyakit ini paling banyak ditemukan akibat perilaku yang tidak sehat, seperti mandi dengan air yang tidak bersih. Kemudian, anak-anak yang kemungkinan hidup dalam lingkungan keluarga yang bisa merokok. Penyakit yang paling banyak didapatkan dari kegiatan PKB itu yang pertama kebanyakan penyakit kulit ya, itu. Kemudian yang kedua adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi untuk dua penyakit ini sendiri paling banyak didapatkan karena perilaku hidup yang tidak sehat, misalnya mandi dengan air yang tidak bersih, kemudian anak-anak yang mungkin hidup dalam lingkungan keluarga yang isap rokok ya, terus bakar-bakar sampah, jadi anak-anaknya mendapatkan infeksi dari asap-asap itu. Dokter Tadia juga mengungkapkan dalam pelayanan PKB di Kampung Meto, tercatat 98 anak mendapat pemeriksaan, sementara di Ujung Kia 137 anak, sehingga totalnya mencapai 233 anak. Mayoritas kasus yang ditemukan tergolong penyakit ringan yang umum terjadi seperti penyakit kulit dan ISPA. Dr. Tadia juga mengungkapkan adanya beberapa temuan yang memerlukan perhatian lebih serius, yaitu ada beberapa anak ditemukan sekitar 3 bayi mengalami pneumonia, di mana pneumonia pada bayi terjadi karena berbagai hal, seperti karena kontak erat dengan orang dewasa yang sedang batuk pilek, atau sering digendong dan dicium sehingga bayi terpapar infeksi. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi perhatian. Menurutnya, kebiasaan merokok di dalam rumah sangat beresiko bagi kesehatan bayi dan anak-anak. Selain itu, terdapat pula beberapa anak yang memiliki resiko tinggi terhadap tuberkulosis. Baik, untuk sebenarnya sebagian besar adalah penyakit-penyakit biasa ya, kayak penyakit kulit atau infeksi saluran pernapasan atas. Tapi ada beberapa juga anak yang saya dapatkan adanya pneumonia, dan pneumonia itu sendiri kemarin sekitar 3 bayi ya. Jadi anak-anak yang usia kecil ya, itu biasanya memang kalau pneumonia sendiri kita dapatkan ada beberapa penyebab ya, bisa karena adanya orang dewasa yang
batuk, pilek, kemudian gendong-gendong adik, cium, jadinya bayinya tuh terkena infeksi dari orang dewasa itu. Kemudian juga kebanyakan di sini orang-orang tuanya merokok, jadi itu yang menyebabkan bayi-bayi kecil yang rentan itu terkena pneumonia. Terus ada beberapa juga yang memiliki resiko besar terkena tuberkulosis ya, itu dikarenakan karena orang tua mereka juga sementara mengkonsumsi obat paket. Jadi memang kemarin saya sarankan untuk dilakukan screening supaya lebih cepat lebih baik kita mendapatkan atau kita mendiagnosa anak itu tuberkulosis agar tidak jatuh kepada penyakit-penyakit yang lain atau bisa lebih buruk lagi. Melalui kegiatan pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendeteksi dini penyakit bahaya pada anak-anak di wilayah pedalaman. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak semua, Puskesmas Ujung Kia masih menghadapi tantangan besar dalam sistem rujukan pasien. Sebagai pelaksana tugas sejak Mei lalu, Kepala Puskesmas Damaris Iba mengungkapkan bahwa akses transportasi menjadi hambatan utama, terutama karena wilayah tersebut berada di garis pelayanan terjauh dan fasilitas pendukung belum memadai. Akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan berat bagi Puskesmas Ujung Kia dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Proses rujukan pasien kerap terhambat karena masyarakat harus menempuh jalur panjang menuju fasilitas kesehatan, sementara sarana-prasarana rujukan belum mendukung. Kepala Puskesmas Ujung Kia Damaris Iba menjelaskan bahwa tantangan tersebut mulai dirasakan sejak ditunjuk sebagai PLT pada awal Mei lalu. Menurutnya, sistem rujukan masih belum berjalan optimal karena kondisi geografis dan akses jalan yang sulit. Karena ini daerah paling bawah, setelah itu baru ke puskesmas. Tantangannya adalah transportasi. Untuk merujuk pasien, masyarakat harus naik ke puskesmas karena pustunya belum dipakai dan petugas kesehatan seringkali harus menempuh jalur panjang sebelum pasien bisa dibawa ke fasilitas rujukan berikutnya. Dan para petugas harus melanjutkan ke Asiki, lalu dari Asiki ke Tanah Merah untuk menuju ke rumah sakit umum daerah. Puskesmas Ujung Kia tantangan yang saya hadapi karena saya baru di sini menjalankan selama saya ditunjuk sebagai PLT mulai dari awal Mei ya. Tantangan saya ya di mana ya, karena kami lihat sistem rujukannya ya, karena ini daerah ini yang paling ke bawah, setelah itu kita ke puskesmas. Yang tantangannya ya transportasi ya, karena dimana kita lihat transportasi untuk merujuk pasien ini harus berubah ke puskesmas, dia harus ke atas karena pustunya belum dipakai, dia harus ke atas, kami harus turun lagi. Biasa keluar masyarakat harus mau dijemput itu karena mereka tidak punya BBM, jadi harus mesti ke puskesmas dan kami harus dari sini melanjutkan lagi, harus bawa ke Asiki harus sampai ke Tanah Merah. Itu untuk Damaris juga menyinggung program 3T dari pemerintah pusat yang menargetkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar dijangkau pelayanan dasar. Namun, di Ujung Kia, target tersebut masih sulit dipenuhi karena transportasi untuk pelayanan kesehatan belum terpenuhi. Termasuk prasarana jalan untuk merujuk pasien itu biasanya harus direncanakan. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Puskesmas Ujung Kia berharap adanya dukungan sarana transportasi medis yang lebih memadai untuk memastikan layanan rujukan berjalan cepat dan aman bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis
dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kepala Puskesmas Ujung Kia mengungkapkan pentingnya peningkatan fasilitas perumahan, tenaga kesehatan, dan penguatan layanan pustu, mengingat kondisi tempat tinggal petugas yang masih terbatas dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat, khususnya di Kampung Meto yang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Ujung Kia. Kondisi memprihatinkan dialami tenaga kesehatan di Puskesmas Ujung Kia yang terpaksa tinggal berdesak-desak dengan 7 orang dalam satu rumah dinas. Melihat kondisi ini, Kepala Puskesmas setempat mendesak pemerintah menyediakan fasilitas perumahan yang layak, sekaligus memperkuat jaringan layanan kesehatan di daerah terpencil melalui pengambil alihan pustu. Saat ditemui di sela-sela kegiatan pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Meto, Kepala Puskesmas Ujung Kia Damaris Ibah menjelaskan bahwa keterbatasan rumah dinas menjadi kendala utama bagi para petugas. Ia mengatakan bahwa saat ini satu rumah dinas bisa dihuni hingga 7 orang karena hanya tersedia 3 barak bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Ujung Kia. Damaris berharap anggaran perubahan dapat mengakomodasi penambahan rumah dinas bagi tenaga kesehatan.
Dan ia juga menekankan pentingnya penguatan layanan pustu di wilayah tersebut karena pustu yang ada di Kampung Meto adalah pustu yang masih dari pemerintah Merauke dan belum terlepas. Karena dengan adanya pustu di Ujung Kia ini, masyarakat bisa tercoverkan. Yang saya mau tambahkan ke sini mungkin untuk daerah kami, pelayanan ini mungkin lihatlah fasilitas yang kami, terutama saya sebagai tenaga kesehatan juga sebagai kapus, mungkin fasilitas yang ada yang direncanakan oleh pemerintah, mungkin perumahan kah, akses perumahan untuk kami petugas ya, karena memang kendala kami rumah kami bisa tinggal itu sampai bertumpuk-tumpuk ya, satu rumah itu bahkan 7, kami cuma punya 3 barak yang di Puskesmas Ujung Kia. Jadi mudah-mudahan yang anggaran perubahan anggaran ini kami sudah dapat bertambah rumah, dan begitu pula pustu ke depan yang ada pustu yang dulunya masih pemerintah Merauke, kami belum terlepas itu ada pustu di Ujung Kia ini supaya masyarakat kami bisa tercover karena di sini yang paling banyak di Ujung Kia. Itu saja harapan saya ke depan biar semuanya itu bisa terjawab. Mungkin terima kasih. Damaris berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas tenaga kesehatan serta memperkuat sarana pelayanan di wilayah terpencil demi menjamin akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Tim Liputan Tikuk TV melaporkan. Bapak Mama, dengan banyaknya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Nubagenep, Nubagenep, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Teran Waibro, mewakili seluruh fellow redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.